Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan hasil presentasi kita yang berjudul Wawasan Nusantara, Implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Rahmatullah SIP MSI. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Abdillah, Suci Ramadhani, Fatimah, Utami Pradana Putri, Salsabila Aurelia Irwan. Insya Allah materi yang akan kita bawakan yaitu pengertian wawasan Nusantara, manfaat dan fungsi wawasan Nusantara, implementasi wawasan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, masalah politik yang terjadi di Indonesia, solusi dalam mengatasi masalah politik Indonesia. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ahmad Abdillah, pengertian wawasan Nusantara. Beberapa pemuka pendapat mengenai pengertian wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, Profesor Dr. Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, kelompok kerja Lemhanas 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dan kemudian cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Materi selanjutnya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Secara umum terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan negara. Keempat fungsi pertama tersebut adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, artinya wawasan Nusantara dijadikan dasar pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. Yang sebagai wawasan pembangunan, artinya wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja kesatuan politik, perekonomian, sosial, budaya, serta aspek hankam. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik, dan geostrategi regional. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, artinya wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari penerapan wawasan Nusantara. Yang pertama, salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara adalah, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang kedua, penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib, sependapat dengan asas Pancasila. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Sekian. Implementasi wawasan Nusantara bagi satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia dan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tanpa mewujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk darat laut dan tanah, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh dan menyeluruh. Dalam hal ini, perwujudan wawasan Nusantara sebagai politik dapat diartikan bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan. Terus bangsa Indonesia yang berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Serta kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang ditegakkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa yang mendasari, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan seluruh kepulauan Nusantara merupakan sistem hukum dan arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Materi selanjutnya Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah politik di Indonesia. Yang pertama itu praktik KKN. Singkatan KKN adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Sering kalau ada protes anti pemerintah, singkatan KKN ini didengar dan diteriakkan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi, dan nepotisme dan yang sangat menyebalkan mayoritas penduduk Indonesia. Telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah daging di pemerintah Indonesia. Mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1965 sampai 1998. Yang kedua itu dinasti politik. Dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan kekeluargaan. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Dengan politik dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Yang ketiga itu isu SARA. Menurut Presiden Joko Widodo sendiri, kontestasi politik seharusnya diwarnai adu gagasan dan program, bukan justru saling mengadu domba, memecah belah, dan menebar kebencian. Guru besar sekaligus sosiologi dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tamagola, mengatakan, dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab. Salah satunya banyak isu SARA dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal ini disampaikan saat membuka fokus grup diskusi dengan tema mekanisme penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 secara demokratis. Kampanye SARA kerap muncul saat menjelang pemilu dan berprotes memicu konflik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, bagaimanapun juga isu SARA adalah hal yang perlu kita hindari dalam bermasyarakat. Yang terakhir itu ketidakpercayaan masyarakat. Kepercayaan merupakan esensi penting bagi pembangunan pemerintahan dan kemajuan bangsa. Banyak teori mengatakan bahwasanya terus merupakan modal penting untuk berjalannya pemerintahan dengan baik. Fukuyama mengatakan keberhasilan dan kemakmuran membutuhkan budaya kepercayaan. Rendahnya kepercayaan sangat menghambat laju perkembangan ekonomi bisnis. Sebaliknya, dengan mempunyai kepercayaan tinggi akan menumbuhkan keberhasilan pada sejumlah negara dan perusahaan besar. Hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada
penyelenggaraan pemilu, lembaga negara, pemerintahan negara, dan secara umum pada demokrasi. Sekian. Jadi saya akan membahas mengenai solusi dalam menghadapi masalah-masalah politik di Indonesia. Yang pertama, solusi dalam menghadapi masalah praktik KKN. Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei tahun 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian solusi yang kedua adalah solusi dalam menghadapi masalah dinasti politik. Setidaknya terdapat 3 langkah yang dilakukan oleh rakyat secara sederhana. Yang pertama, masyarakat perlu menekankan kapabilitas calon kepala daerah dan parameter yang utama. Kedua, masyarakat harus melakukan perbandingan calon kepala daerah yang terkait hubungan kekeluargaan dengan sang pertahanan dengan kinerja dari pertahanan itu sendiri. Kemudian, yang ketiga, masyarakat dapat melakukan perbandingan terhadap calon kepala daerah yang berpotensi melahirkan politik dinasti dengan konsisten pemilihan umum kepala daerah lainnya. Solusi yang ketiga adalah solusi dalam menghadapi masalah isu SARA. Pengendalian isu SARA menurut kolaborasi semua pihak yang terkait dengan politik, mulai dari kandidat calon pemimpin, tim pemenangan, hingga masa pendukungnya. Kemudian solusi yang keempat adalah solusi dalam menghadapi masalah ketidakpercayaan masyarakat. Untuk mengikis politik ketidakpercayaan pada demokrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok itu, maka pemerintah negara harus melakukan 2 agenda. Yang pertama, penegakan hukum kepada sekelompok orang yang nyata-nyata melanggar hukum dan kepentingan politik dalam pemilu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemerintahan hasil pemilu dengan mengedepankan kepentingan publik sebagai tujuan dari proses pembangunan. Baiklah, untuk membacakan kesimpulan, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam implementasi atau penerapan wawasan Nusantara, harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.